Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini oleh para ulama ya, disebutkan syarat-syaratnya. Jadi supaya umat ini ya mengerti bagaimana caranya kita itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tobatnya itu benar ya. Nah, itu diajarkan oleh para ulama. Menurut para ulama ya, syarat-syarat tobat itu yang pertama adalah dia harus berhenti dari perbuatan dosanya itu. Jadi yang namanya tobat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia harus menghentikan maksiatnya. Jadi seandainya dia ini seorang ya, maaf, yang biasa minum khamar ya, minuman haram itu, maka kalau dia mentobat, dia harus berhenti dari minum khamar itu. Kalau maksiatnya adalah berjudi, maka orang itu dikatakan bertobat, tobatnya itu terpenuhi kalau dia berhenti. Nah, ini berbeda dengan istighfar tadi. Kalau istighfar tadi kan minta ampun pada Allah, ya. Habis melakukan dosa, istighfar, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Tapi kalau tobat dia harus berhenti. Nah, maka tadi disuruh apa? Istighfar kepada Tuhanmu dan bertobatlah. Minta ampun kepada Allah, kemudian berhenti, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kata para ulama apa? Yang pertama syaratnya tobat itu adalah dia menghentikan maksiat tersebut berdasarkan firman Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dalam surah Ali Imran ayat 135. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan mereka sedangkan mereka mengetahui. Ya, jadi taubat itu berarti dia harus berhenti, ya, berhenti dari perbuatan dosanya. Yang kedua kata para ulama adalah dia harus menyesali perbuatannya. Namanya taubat itu harus menyesal, ya. Kenapa saya kok melakukan perbuatan dosa ini, Mas? Harus ada penyesalan, dan penyesalan itu adalah taubat, ya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu mereka menyesali atas apa yang telah mereka perbuat, ya. Surah Al-Hujurat ayat 6, ya. Jadi yang pertama berhenti, kemudian menyesali, ya. Kalau tidak ada penyesalan berarti tidak sah tobatnya kata para ulama, ya. Sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan apa? Adapun penyesalan, ya, penyesalan, maka sesungguhnya taubat itu tidak akan menjadi kenyataan kecuali dengannya. Jadi tidak bisa dikatakan orang bertobat dari perbuatan dosa dan maksiat kalau tidak ada perasaan menyesal di dalam dirinya, ya. Maka kata beliau apa? Taubat itu tidak akan menjadi kenyataan kecuali dengannya, dengan penyesalan. Sebab siapa yang tidak menyesali perkara yang buruk, maka itu adalah pertanda bahwa dia ridho dengannya dan dia berketetapan hati atasnya. Jadi kalau tidak menyesal terhadap perbuatan buruk, maka itu adalah pertanda bahwa dia apa? Dia ridho, dia rela, dia senang dengan perbuatan itu, ya. Dan apa? Tidak berketetapan hati atasnya untuk bertobat tadi, meninggalkan tadi itu. Nah, maka ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Maka berbahagialah seseorang ketika dia melakukan suatu kesalahan, ya, mungkin karena ketidaktahuan, mungkin karena kelalaian, atau mungkin mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia segera menyesal atas apa yang dia lakukan tadi. Dia melakukan kesalahan, kemudian dia sadar ini salah, keliru, dia menyesal, ya. Maka orang seperti ini itu termasuk diantara ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang apa? Tidak terus-menerus di dalam apa? Perbuatan salahnya itu, kemudian mereka juga apa? Menyesali perbuatan salah yang telah dilakukannya tadi. Atau dalam surah At-Taubah ayat 110 Allah menyebutkan, la yazalu bunyanuhumul ladzi banau ribatan fi qulubihim, bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu terus menjadi keraguan dalam hati mereka, ya.
kecuali bila hati mereka itu telah terputus. Kecuali hati mereka itu telah terputus. Apa maksudnya? Kata para mufassir, yang dimaksud dengan terputusnya hati di dalam ayat itu adalah penyesalan. Ya. Menyesal dia, kenapa kok dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Ya. Jadi yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bertobat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau pelakunya menyesali perbuatannya. Yang ketiga adalah memohon ampun dengan lisannya. Jadi istighfar, ya, minta ampun kepada Allah, ya. Ini disyaratkan dalam taubat oleh sebagian ulama, tidak semua ulama, ya. Sebagian ulama mensyaratkan kalau orang itu bertaubat kepada Allah, satu dia berhenti, dua dia menyesal, tiga dia minta ampun sama Allah, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, dan mohon ampunlah kepada Tuhan kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya, ya. Mohon ampun kepada Allah, istighfar, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, redaksi istighfar ini banyak sekali, ya. Tadi bisa Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, bisa Rabbi firli, atau astaghfirullahaladzim dan seterusnya, atau sayyidul istighfar dan lain sebagainya. Pokok intinya di situ adalah dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, begitu. Atau mengakui dosa-dosanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah, Maha suci engkau, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Itu doanya Nabi Yunus alaihissalam, ya. Kemudian Allah selamatkan dia dari perut ikan, ya. Atau sebagaimana Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika tidak engkau ampuni kami ya Allah, dan tidak engkau rahmati kami, niscaya kami termasuk, ya, menjadi orang-orang yang merugi, ya. Jadi kalau tidak diampuni Allah, tidak dirahmati Allah, tidak disayang sama Allah, dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan maksiatnya itu. Jadi harus ada tekad kuat, azam yang kuat, ya. Sudah berhenti, sudah menyesal, sudah minta ampun kepada Allah, bertekad untuk tidak akan berbuat maksiat itu lagi. Sampai kapan? Selama-lamanya. Tidak akan mengulangi lagi. Walaupun mungkin terkadang setelah setahun atau 2 tahun atau berapa, dia terjerumus lagi, bertobat lagi kepada Allah. Harus ada tekad, tidak akan mengulangi lagi, ya. Kalau tobat seperti itu memang harus bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi, ya. Kalau istighfar itu tidak disyaratkan harus ada tekad, tidak akan mengulangi lagi, ya. Orang habis berbuat salah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ngulangi lagi. Itu kalau istighfar tidak apa-apa, tidak harus apa, tidak harus berhenti, tidak harus apa, tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau tobat dia harus berhenti, ya. Nah, begitu. Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 71, wa man taba, dan barang siapa yang bertobat, wa amila shalihan, dan mengerjakan amal salih, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, ya. Surat Al-Furqan ayat 71. Barang siapa yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi setelah taubat kembali kepada Allah itu, dia mengerjakan amal soleh. Amalan-amalan buruknya yang tadi itu tidak dia kerjakan, sudah tahu ini salah, ini keliru, dia tinggalkan, ya. Taubat, kemudian dia mengerjakan amal soleh, ya, begitu. Juga di dalam surah Al-Maidah ayat 39, ya.
Faman taba min ba'di dzulmihi, maka barang siapa yang bertaubat setelah perbuatan aniayanya, siapa yang bertaubat setelah perbuatan dolimnya, ya, wa aflaha, dan melakukan perbaikan, fa innallaha yatubu alaih, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Ya. Surat Al-Maidah ayat 39. Siapa yang bertaubat setelah berbuat aniaya dan melakukan perbaikan, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Ya. Jadi bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat tadi itu. Ya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah meninggalkan dari terus-menerus berbuat maksiat. Orang bertakwa bisa saja terjerumus ke dalam perbuatan dosa atau maksiat, ya. Kan dia manusia tempatnya salah dan lupa. Sehati-hati bagaimanapun namanya manusia kadang terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Nah, cirinya orang yang bertakwa itu dia tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa tadi itu. Dia tahu ini salah, segera istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti dari perbuatan dosanya tadi. Ya. Kemudian kata para ulama yang berikutnya, taubat itu dilakukan pada saat masih diterimanya taubat. Jadi ada batas waktunya kalau taubat. Kalau istighfar kan tidak ada. Ya. Kalau istighfar orangnya sudah meninggal, orang lain bisa memintakan ampun. Bapak ibu meninggal, anaknya bisa memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu ciri anak yang soleh, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya. Tapi kalau taubat ada batasnya, ya. Taubat itu dilakukan pada waktu masih diterimanya taubat, yaitu sebelum sakaratul maut. Sebelum sakaratul maut, ya. Kalau sudah sakarat nggak bisa, ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 18 Allah berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Ya. Dan taubat itu tidak diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan dosa, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, barulah dia berkata, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Surat An-Nisa ayat 18, ya. Jadi dalam ayat ini menegaskan apa? Taubat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu sudah sakaratul maut, kematian mendatanginya, ya. Baru kemudian sekarang saya bertaubat, ya. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat seorang hamba itu sebelum dia sekarat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Allah itu menerima taubat seorang hamba sebelum sekarat. Nah, mungkin mumpung masih sehat seperti kita sekarang ini, Pak, kita bertaubat, ya. Bertaubat kepada Allah, ya, menyesali perbuatan kita di masa lalu, tidak akan mengulangi lagi. Kemudian mari kita isi dengan amal soleh, ya, dengan amal soleh. Ya. Kalau dosanya itu sama Allah lebih mudah, tinggal istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosanya ini berkenaan dengan hak, ya, hakul adami, hak dengan manusia ini, maka tidak cukup hanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus selesaikan permasalahannya dengan sesama manusia tadi itu, ya. Jadi kalau dia misalkan mendolimi, dia mengambil hartanya, atau dia mengembalikan, ya. Tidak bisa hanya saya minta maaf kemudian apa dianggap selesai, enggak, ya. Dia harus apa menunaikan hak-hak manusianya tadi itu, ya, begitu.